Bab 461. Menghadapi serangan Horsen yang gencar, ia perlahan mengalami kerugian. Meski begitu, ia masih mampu bertahan dalam beberapa lusin pertarungan dengan Horsen. Pada akhirnya, ia kalah karena stamina-nya habis. Akhirnya kita menang. Snow menghela napas lega, lalu tersenyum. Landry dan yang lainnya bereaksi kurang lebih sama. Semangat mereka sedikit pulih. Namun, itu tidak berlangsung lama. Horsen dan Riker bertarung dengan kekuatan penuh sebelumnya, dan Horsen sudah menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Dia dengan cepat jatuh ke tangan salah satu pengawal Jacob. Bagaimana semuanya bisa berakhir seperti ini? Ekspresi Snow berubah, tidak mampu lagi tetap tenang. Setelah beberapa ronde terakhir, pihaknya menggunakan 3 orang untuk mengalahkan 1 orang saja. Selain Leon, si penipu, hanya dia yang tersisa untuk bertarung melawan 4 lawan. Di antara mereka ada Jacob, salah satu petarung terbaik di antara para pemuda di Springfield City. Dia berada di tahap inate akhir, jadi tidak mungkin dia lebih buruk darinya. Merupakan mimpi baginya untuk mengalahkan 4 dari mereka sendirian. Tiba-tiba, dia merasa sangat putus asa. Tidak, aku tidak bisa kalah. Pertandingan ini menyangkut reputasi dan martabat ayahku. Sekalipun hanya ada secercah harapan yang tersisa, aku tidak boleh menyerah. Snow menggertakkan giginya dan melangkah ke atas panggung. Snow, aku tidak percaya kau kehabisan pria berbakat secepat ini. Bahkan wanita sepertimu harus mulai bertarung. Sepertinya aku akan memenangkan pertandingan ini, kata Jacob sambil tertawa. Jacob, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri dulu. Sebelum kita sampai pada saat terakhir, tidak seorang pun tahu siapa pemenangnya, kata Snow dingin. Begitukah? Mari kita lihat apa yang terjadi. Jacob tertawa sambil memberi isyarat agar pertandingan dilanjutkan. Snow tahu betul bahwa kunci dari pertandingan ini adalah dirinya dan Jacob. Dia perlu mencari cara untuk segera menyingkirkan lawan lainnya. Dia tidak bisa membuang terlalu banyak energi pada yang lain. Jika tidak, dia akan kalah melawan Jacob. Dengan mengingat hal itu, Snow mengambil langkah ofensif, menyerang lawan-lawannya dengan cepat sementara ia bersiap menangani semuanya dengan cepat. Dia harus segera menemui Jacob secepat yang dia bisa. Lalu, mereka berdua akan melakukan pertarungan terakhir. Keadaan bawaan akhir. Leon menegakkan tubuhnya di area istirahat. Dia tampak terkejut. Dari energi Snow yang sebenarnya, dia dapat mengetahui bahwa Snow telah berada pada tahap inate state akhir. Karena sebagian besar teknik lebih cocok untuk wanita yang kalah dalam waktu, pria memiliki keuntungan dalam hal seni bela diri dibandingkan dengan wanita. Di antara para seniman bela diri yang Leon temui, tidak banyak pemuda yang mampu melampaui keadaan bawaan menengah. Akan tetapi, Snow berhasil mencapai tahap inate terakhir meskipun dia adalah wanita yang sangat cantik. Itu menyebabkan dia memandangnya secara berbeda. Tuan Poole, aku tidak percaya adikmu begitu kuat. Dia hebat sekali. Leon tidak bisa menahan diri untuk memuji. Tentu saja, Vane tersenyum senang. Setelah itu, dia tampak memikirkan sesuatu sambil mengedipkan mata pada Leon. Tuan Wolf, adik perempuan saya adalah wanita yang sangat baik. Dia juga sangat cantik, dan dia dianggap sebagai salah satu dari 4 wanita tercantik di kota Springfield. Jika kamu tidak punya pacar, aku bisa membantumu mengejarnya. Bagaimana menurutmu? Leon meludahkan minumannya. Kurasa aku akan melewatkannya. Terima kasih atas sarannya, Leon tersenyum canggung. Bab 462. Apa, kamu tidak suka fakta bahwa kakakku lebih tua darimu? Tidak apa-apa. Perbedaan usia bukanlah masalah besar saat ini. Kakakku hanya 3 atau 4 tahun lebih tua darimu. Kalian berdua akan sangat cocok. Vane tidak menyerah. Tuan Poole, maafkan saya karena bersikap jujur, tetapi adik Anda sangat cantik. Ia juga berasal dari keluarga baik-baik. Ia punya banyak pelamar. Akan mudah baginya untuk menemukan pacar yang cocok. Tentunya Anda tidak perlu khawatir untuknya, tanya Leon penasaran. Kamu tidak tahu ini, tapi adikku pernah terluka parah oleh sebuah hubungan sebelumnya. Setelah itu, dia mulai membenci pria, terutama pria yang tidak bisa diandalkan. Ayahku dan aku sama-sama berharap dia bisa segera menemukan pria untuk menghabiskan hidupnya.
Setidaknya, kami berharap dia bisa keluar dari bayang-bayang itu, Vane mendesah dan berkata. Jadi begitulah yang terjadi. Leon menyadari sesuatu, akhirnya mengerti mengapa Snow tampak sangat membencinya. Snow mungkin dibohongi oleh seorang pria dan sangat terluka. Ketika dia tahu bahwa pria itu penipu, dia akhirnya melawannya di mana-mana. Tepat saat Leon dan Vane membicarakannya, ronde itu sudah berakhir. Snow mengalahkan lawannya dengan cara yang menggelegar. Selanjutnya, kata Snow dingin dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tatapannya tajam saat dia memandang semua orang, seperti seorang ratu yang mulia. Snow, aku tidak menyangka kau sudah berada di tahap akhir Inatestet. Kau cukup baik, tidak heran kau begitu sombong tadi. Jacob sedikit terkejut. Dia belum pernah melawan Snow sebelumnya dan tidak tahu seberapa kuat Snow. Akhirnya dia tahu bahwa kemampuan Snow tidak bisa diremehkan. Lanjutkan, aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan. Jacob menyeringai sambil memberi isyarat kepada pengawalnya berikutnya untuk maju. Penjaga berikutnya sedikit lebih kuat dari yang terakhir, tetapi dia masih jauh berbeda dari Snow. Dalam sekejap, dia tumbang seperti rekannya, dikalahkan oleh Snow. Salju, itu dia, kamu sangat mengagumkan. Ketika Snow menang 2 kali berturut-turut, Landry dan yang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak bersorak kegirangan. Semangat mereka tiba-tiba membaik pesat. Jacob tidak keberatan saat ia memberi isyarat kepada orang berikutnya untuk naik ke panggung. Bawahan ini berada pada tahap akhir Inatestet seperti Snow, jadi kekuatan mereka hampir setara. Namun, Snow sudah berada di tahap akhir Inatestet selama beberapa tahun. Di antara mereka yang selevel, dia cukup kuat. Meskipun butuh usaha yang cukup besar, dia masih berhasil mengalahkan lawannya. Salju, teruslah berusaha. Terus kalahkan mereka. Ketika Snow menang lagi, yang lain bersorak-sorai dengan heboh. Mereka mulai bersorak seolah-olah mereka akhirnya melihat peluang untuk menang. Jacob, sekarang giliranmu. Snow menunjuk Jacob dan menantangnya. Haha, ini menarik. Sepertinya aku harus bertarung. Jacob tertawa sambil berjalan mendekat dengan kepala terangkat tinggi. Ia mengira mereka akan mampu memenangkan pertandingan tanpa harus bertarung sama sekali. Ia tidak pernah menyangka Snow akan jauh lebih kuat dari yang ia duga. Bab 463. Ini juga bagus. Semakin banyak harapan yang kau miliki, semakin kecewa pula dirimu. Aku sendiri yang akan memadamkan semua harapanmu nanti. Aku akan memberitahumu apa itu keputusasaan. Kata Jacob dengan arogan. Orang yang akan putus asa adalah kamu. Kata Snow dingin. Namun, dia sangat gugup di dalam, tidak merasa setenang kelihatannya. Dia sudah mengatakannya sebelumnya. Jacob sudah berada di tahap akhir Inatestet, dan tidak jauh lagi dari mencapai puncaknya. Dia tidak lebih lemah darinya. Terlebih lagi, dia sudah bertarung 3 ronde sebelumnya. Dia sudah menghabiskan banyak stamina dan energi sejatinya. Pada saat itu, peluangnya untuk mengalahkan Jacob sangat kecil. Apa kau takut? Jacob sepertinya bisa membaca pikiran Snow, dan tiba-tiba dia mendapat ide. Nona Poole, pada akhirnya kau adalah seorang wanita, dan kau telah menghabiskan banyak tenaga untuk bertarung dalam 3 ronde terakhir. Akan terlalu mudah bagiku untuk mengalahkanmu seperti itu. Mengapa aku tidak memberimu handicap 1 tangan? Kata Jacob penuh arti. Cacat pada 1 tangan. Maukah Anda berbaik hati? Snow terkejut. Dia melompat karena terkejut. Jacob berada di level yang sama dengannya. Mereka berdua berada di Inatestet akhir. Meskipun dia tidak sekuat Jacob, perbedaan di antara mereka tidak terlalu lebar. Jika Jacob memberinya rintangan seperti itu, ia memiliki peluang besar untuk mengalahkan Jacob. Tentu saja, aku tidak akan memberimu cacat seperti itu. Aku juga punya syarat, kata Jacob dengan tenang. Syarat apa? Snow tak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Karena aku memberimu handicap, maka taruhannya juga harus berubah. Jika aku berhasil menang, pihakmu harus memberiku tambahan 200 pil pemelihara energi kelas 1. Jacob tersenyum sinis. Dia tahu betapa beruntungnya Vane bisa membeli 1000 pil pemelihara energi kelas 1 dari Sinshan. Dia selalu iri akan hal itu.
Itu adalah kesempatan langka baginya untuk mendapatkan lebih banyak pil pemelihara energi. Jadi, kau mencari pil itu. Snow menyadari sesuatu. Setelah Vane mendapatkan pil tersebut, ia memberikan beberapa pil kepadanya. Ia pernah menggunakannya sebelumnya, dan efeknya sangat bagus. Pil tersebut sangat luar biasa untuk membantu seniman bela diri. Wajar saja jika Jacob mengincar pil-pil itu. Dia akhirnya mengerti mengapa Jacob begitu baik. Tidak, sama sekali tidak. Vane segera berjalan keluar dari area istirahat. Snow, kau tidak bisa menyetujuinya. Dia sudah siap. Kau tidak bisa mempercayainya, kata Vane mendesak. Dia tahu bahwa adiknya mungkin bukan tandingan Jacob, tetapi tidak apa-apa. Dia masih punya Leon sebagai kartu truf. Dengan kemampuan yang dimiliki Leon, tidak akan terlalu sulit untuk mengalahkan Jacob. Dia tidak perlu menambah taruhan dan memberikan Jacob sesuatu secara cuma-cuma. Itu, Snow ragu-ragu. Dia berbeda dari Vane. Dia sama sekali tidak percaya pada Leon dan tidak berharap Leon akan mampu melakukan apapun. Yang dia tahu hanyalah bahwa segala cara akan dilakukan meskipun dia kalah. Di sisi lain, dia akan memiliki peluang yang sangat bagus untuk mengalahkan Vane jika dia setuju. Selama dia menang, tidak akan ada kerugian yang terjadi. Bab 464. Itu kesempatan yang sempurna. Akan tetapi, tidak ada hal yang mutlak. Pil pemelihara energi terlalu berharga. Itu adalah barang yang didambakan semua keluarga besar. 200 pil juga bukan jumlah yang sedikit. Kalau dia tidak hati-hati dan akhirnya kalah, kerugiannya besar sekali. Harganya terlalu besar untuk dibayar, jadi dia agak ragu. Apa, kau bahkan tidak mau mempertaruhkan 200 pil pemelihara energi kelas 1? Kalau begitu, aku bisa memberimu kondisi baru, kata Jacob dengan tatapan menantang. Kondisi apa? Tanya Snow. Jika Jacob memberi mereka permintaan yang lebih mudah, dia bisa menyetujuinya. Nona Poole, Anda adalah salah satu dari 4 wanita tercantik di Springfield City, dan Anda adalah teman idaman banyak pria. Pria normal manapun akan tergoda oleh wanita seksi dan cantik seperti Anda. Jika saya menang, maka Anda akan menemani saya selama beberapa malam. Saya ingin mencicipi seseorang secantik Anda, untuk melihat betapa menakjubkan rasanya. Jacob tersenyum sinis saat tatapannya menjelajahi wajah cantik dan sosok menawan Snow dengan ekspresi penuh keserakahan. Dasar hina, kau ingin mati. Snow geram. Ia langsung menyerang Jacob dengan sebuah pukulan. Jacob sudah bersiap untuk itu dan menghindari serangan Snow dengan mengelak. Snow, kau terlihat sangat menggoda. Kau tidak pernah tidur dengan pria sebelumnya. Kenapa kau bersikap seperti gadis yang sangat polos di hadapanku? Aku memberimu 2 pilihan. Kau tambahkan 200 pil pemelihara energi kelas 1, atau Jacob berbicara dengan nada lebih cabul, mencoba membuat Snow marah. Dasar sampah. Seluruh tubuh Snow gemetar karena marah. Bahkan Landry dan yang lainnya menatap Jacob dengan api di mata mereka. Kalau saja Jacob tidak kuat, mereka pasti sudah menyerbu dan menghajar Jacob. Baiklah, aku setuju untuk menambahkan 200 pil ke salah satu tanganmu. Snow kehilangan semua akal sehatnya dalam kemarahannya, dan langsung menyetujuinya. Snow, jangan gegabah. Dia sengaja membuatmu marah. Jangan tertipu. Vane terkejut dan mencoba menghentikan Snow, tetapi dia disela oleh Snow sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Vane, jangan bicara lagi, aku sudah memutuskannya. Aku akan menghajar mulutnya yang busuk hari ini. Snow sangat marah. Dia tampak diselimuti lapisan es, dan dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik Jacob. Kerumunan orang langsung gempar ketika mereka mendengar bahwa Snow menyetujui persyaratan Jacob. Semua orang mengira pertandingannya akan sangat sederhana, tidak seorang pun menyangka akan begitu banyak lika-liku di tengah jalan. Tak lama kemudian, suasananya menjadi sangat berisik. Bagus sekali. Kalau begitu, mari kita undang semua orang di sini untuk menjadi saksi kita. Jacob tertawa dan berkata, sasarannya adalah pil-pil itu sejak awal. Salju jatuh tepat ke dalam perangkapnya. Tentu saja, Snow sangat cantik. Jika dia bisa mendapatkan Snow juga, maka itu akan sempurna. Namun, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan terburu-buru.
Masih ada banyak peluang di masa mendatang. Di atas panggung, Jacob meletakkan tangannya di belakang punggungnya sebagaimana telah disetujui. Bab 465. Orang-orang di dunia bawah sangat mementingkan kata-kata mereka. Karena keduanya sudah sepakat untuk bertaruh dan ditambah dengan fakta bahwa banyak kalangan atas yang hadir, tidak ada pihak yang khawatir pihak lain akan mengingkari janjinya. Jacob, kamu sombong sekali. Aku akan pastikan kamu membayar harga atas kesombonganmu. Ambil ini. Snow sangat mematikan karena dia menggunakan seluruh kekuatannya. Dia menyerang Jacob dengan aura lembut namun tajam. Jacob berada pada level yang hampir sama dengan dirinya. Mereka berdua berada pada tahap akhir Inatestet. Namun, saat itu, Jacob hanya menggunakan satu tangan. Ia yakin bahwa ia dapat dengan mudah mengalahkan Jacob dan menghapus penghinaan sebelumnya. Bagus sekali. Biar aku tunjukkan kemampuanku yang sebenarnya hari ini. Jacob tertawa dingin, tidak mundur sama sekali saat dia menyerang Snow dengan satu tangan. Puncak keadaan bawaan. Merasakan energi sejati Jacob, ekspresi Snow berubah. Dia selalu mengira Jacob berada di tahap akhir Inatestet. Dia tidak pernah menyangka Jacob sudah mencapai titik puncak Inatestet. Meskipun tahap Inate akhir dan tahap Inate puncak hanya berjarak satu tingkat, namun terdapat jurang yang sulit diatasi di antara keduanya. Karena dia sudah berada di tahap akhir Inatestet, akan menjadi bunuh diri jika dia berhadapan langsung dengan seseorang yang sudah berada di puncak Inatestet. Pada saat yang mendesak itu, Snow tiba-tiba mengubah pendekatannya saat dia buru-buru mundur, mencoba menghindari serangan Jacob. Namun, dia mungkin cepat, tetapi Jacob lebih cepat. Tidak peduli seberapa keras dia menghindar, tinju Jacob sepertinya mengikutinya. Melihat dia tidak dapat menghindarinya, Snow mengatupkan giginya dan meninju tepat ke arah serangan Jacob. Wah, setelah bentrokan itu, tubuh Snow terpental ke belakang, menghantam tanah di luar panggung. Snow mencengkeram dadanya dan mulai batuk darah. Dia terluka di bagian dalam. Snow, kamu baik-baik saja. Vane terkejut saat membantu Snow berdiri. Aku baik-baik saja, ini hanya luka dalam kecil. Snow menggelengkan kepalanya. Ini adalah pil sirkulasi dari Saithion. Pil ini bagus untuk luka dalam. Minumlah. Vane buru-buru mengeluarkan botol dan memberikan pil itu kepada Snow. Setelah Snow minum pil sirkulasi, lukanya langsung terasa jauh lebih baik. Snow, kau kalah. Bukankah kau tadi terus mengatakan bahwa aku sombong? Apakah kau melihat kemampuanku yang sebenarnya sekarang? Jacob tertawa dan berkata. Dia berdiri di panggung dan menatap Snow dan Vane dengan ekspresi gila. Jacob, tak terkalahkan. Pada saat itu, bawahan Jacob dengan panik menyemangati Jacob. Di sisi lain, Landry dan yang lainnya benar-benar pucat. Jacob, kau menipuku. Kau baru saja berada di tahap akhir Inate. Bagaimana kau bisa tiba-tiba mencapai puncak Inate? Kata Snow dengan ekspresi muram di wajahnya. Akhirnya dia mengerti bahwa Vane benar. Jacob sengaja memberinya cacat untuk memberinya harapan. Pada akhirnya, dia hanya mempermainkannya. Dia tanpa pikir panjang jatuh ke dalam perangkap Jacob. Bab 466. Benar sekali, saya berada di Inatestet beberapa tahun yang lalu. Pil pemelihara energi dari Saithion lah yang membantu saya mencapai puncak dengan mudah. Saya harus berterima kasih kepada mereka. Kata Jacob sambil tertawa senang. Dia hanya tinggal sedikit lagi dari puncak keadaan bawaan. Sejak dia meminum pil itu, dia menggunakan energi murni dari dalam pil itu untuk menerobos. Anjing yang beruntung sekali. Vane geram. Dia tahu bahwa pil pemelihara energi terutama dimaksudkan untuk membantu dalam pelatihan. Jarang bagi seniman bela diri untuk dapat menggunakannya untuk mencapai tingkat baru. Keberhasilan Jacob menggunakannya untuk melakukan hal itu sebagian besar merupakan keberuntungan. Baiklah, jika kamu berani bertaruh, maka kamu harus siap menanggung kerugiannya. Serahkan pilnya. Jacob tersenyum sombong saat dia mengulurkan tangan dan meminta pil tersebut. Selama upacara pembukaan Saithion, ia hanya berhasil memperoleh 200 pil pemelihara energi kelas 2. Ia gagal memperoleh satu pun pil kelas 1. Bahkan anak-anak kelas 2 pun dapat sangat membantunya, anak-anak kelas 1 jauh lebih baik.
Dia sudah lama memperhatikan pil Vane. Itulah sebabnya dia mengambil kesempatan untuk menipu Snow. Kau, tercela. Wajah Snow berubah gelap karena penyesalan. Kalau dia tahu kalau Jacob sudah berada di puncak keadaan bawaan, dia tidak akan pernah menyetujui syarat itu, betapapun bodohnya dia. Sayang sekali sudah terlambat. Ekspresi Vane juga tidak bagus. Tentu saja, dia tidak mau memberikan 200 pil pemelihara energi kelas 1 kepada Jacob. Namun, adiknya sudah berjanji. Selain itu, ada banyak saksi penting di sekitar. Jika mereka mengingkari janjinya, bukan saja reputasi ayahnya akan terpengaruh, tetapi kedudukan mereka di dunia bawah juga akan terpengaruh. Vane, tidak apa-apa, berikan dia pilnya. Snow mendesah, menerima kekalahan. Tunggu dulu. Pertandingannya belum berakhir. Masih terlalu dini untuk memberinya pil. Mendengar gerakan itu, tawa dingin terdengar saat Vane berjalan meninggalkan area istirahat. Leon, kau lagi. Apa? Kau mencoba mengingkari janjimu. Ekspresi Jacob langsung menjadi gelap saat melihat Leon. Tidak ada yang akan menarik kembali kata-kata mereka. 200 pil itu adalah tambahan untuk pertandingan yang sudah ada. Jika kamu memenangkan pertandingan, kami tentu akan memberimu pil. Namun, kamu bahkan belum bertarung di ronde terakhir. Kami masih belum tahu siapa pemenangnya. Kata Vane dengan tenang. Tuan Wolf benar. Pertandingan belum berakhir. Masih terlalu dini bagimu untuk mengklaim taruhanmu. Vane langsung setuju dengan gembira. Sepertinya kau tidak mau menerima kekalahan. Jacob menyipitkan matanya. Sebelumnya, dia merasa akan memenangkan pertandingan jika dia mengalahkan Snow. Jadi dia tidak menjelaskan taruhannya dengan jelas. Vane dan Leon menggunakannya sebagai alasan. Jacob, jangan khawatir, keluarga Poole selalu menepati janji mereka. Selama kamu bisa memenangkan ronde terakhir, aku akan memberimu 200 pil itu. Vane meyakinkan. Bab 467. Dengan Leon di babak final, dia tidak menyangka Jacob bisa menang. Baiklah, aku akan memastikan kalian berdua tidak punya hal lain untuk dikatakan. Jacob tertawa. Setelah itu, dia menatap Leon dan sepertinya menyadari sesuatu. Dia mengeluarkan tatapan mengejek, Vane, kalau aku tidak salah. Leon seharusnya menjadi peserta terakhirmu. Benar sekali, itu dia. Vane mengangguk. Bagus, sangat bagus. Leon, kau bisa saja keluar dengan selamat. Tapi kau memutuskan untuk langsung masuk neraka. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Jacob tertawa. Dia sudah berada di puncak Inatested. Hampir tidak ada seorang pun yang dapat menentangnya di antara para pemuda di Springfield City. Bahkan Harvey, Anson, dan Theodore hanya setingkat dengannya. Mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Leon tidak berarti apa-apa di matanya. Vane, tidak apa-apa. Kita harus mengalah saja. Tidak perlu berjuang tanpa alasan, kata Snow. Dia memandang rendah Leon sejak awal. Dengan Jacob yang sudah berada di puncak Inatested, bahkan dia tidak bisa melawan Jacob. Bagaimana penipu seperti Leon bisa melakukan sesuatu? Daripada membiarkan Leon mempermalukan mereka di panggung, lebih baik menyerah dan meninggalkan sedikit martabat untuk ayah mereka. Kenapa kita harus menyerah? Snow, aku tahu kau punya pendapat tentang Leon dan kau tidak percaya pada kemampuannya, tapi tidak apa-apa. Begitu kau melihat kemampuannya nanti, kau akan tahu seberapa kuat dia. Kata Vane dengan percaya diri. Tidak, Snow masih ingin menolak ketika dia diseret oleh Landry sebelum dia bisa melakukannya. Snow, bocah itu menggunakan beberapa cara untuk membodohi Vane. Vane terobsesi padanya. Karena dia ingin bertarung, biarkan saja. Begitu dia kalah, Vane akan melihatnya apa adanya. Bisik Landry. Ya, kau benar. Snow menyadari sesuatu dan segera memutuskan untuk tidak keberatan. Dia berencana menggunakan korek api itu untuk menyingkap rahasia Leon sehingga Vane tidak lagi tertipu. Apakah kalian semua sudah selesai memutuskan? Apakah kalian akan terus berjuang atau menyerah? Kata Jacob dengan tidak sabar. Tentu saja, kami akan terus berjuang. Kata Vane sambil menatap Leon, Tuan Wolf, kami akan bergantung padamu kali ini. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik.
Leon tersenyum sebelum melangkah ke panggung. Setelah itu, ia berdiri di ujung yang berlawanan dengan Jacob. Leon, aku tidak percaya kau berani datang. Kau punya nyali. Aku masih ingat utang-utang dari terakhir kali. Mari kita selesaikan semuanya hari ini. Jacob menyeringai sambil mengumpulkan energi sejatinya, bersiap untuk menyerang. Tahan. Leon menghentikan Jacob. Apa kau menyesal datang? Apa kau takut? Jacob mencibir. Leon mengabaikannya sambil berkata, Jacob, kali ini kamu menambahkan taruhan. Ini adalah ronde yang paling penting yang tersisa. Jika kita tidak menambahkan apapun, itu akan membosankan. Apa, kau ingin menambah taruhan? Jacob tercengang dan mulai bertanya-tanya apakah dia mendengar sesuatu. Benar sekali. Aku penasaran apakah kau berani. Vane sengaja menantang. Kau pikir aku tidak akan melakukannya? Sungguh lelucon. Bab 468. Kalau begitu, katakan padaku, taruhan macam apa yang ingin kau buat? Jacob tersenyum. Dia merasa akan sangat mudah baginya untuk mengalahkan Leon. Leon yang menambah taruhan seperti itu seperti hadiah. Tidak mungkin dia bisa menolaknya. Mengapa aku tidak menambahkan 200 pil pemelihara energi kelas 1 lagi? Jika kau memenangkan pertandingan ini, selain taruhan dari sebelumnya, kami akan memberimu total 400 pil. Bagaimana menurutmu? Leon menyebutkan sisinya terlebih dahulu. Bagus, kau sendiri yang mengatakannya. Jacob gembira. Setelah itu, ia cepat-cepat berkata, namun, kau tidak membawa pil pemelihara energi. Tidak ada gunanya kau menyebutkannya. Aku ingin Vane yang menjaminnya. Saat dia berkata demikian, Jacob memandang ke arah Vane. Vane agak ragu-ragu. Meski pil itu berharga, dia sangat percaya pada Leon. Karena Leon menambah taruhannya, itu berarti Leon sangat yakin bisa menang. 1. Baiklah, kalau begitu kita akan mendengarkan Tuan Wolf. Kita akan menambahkan 200 pil pemelihara energi kelas 1 lagi ke taruhan. Jacob, jika kau memenangkan pertandingan ini, aku akan memberimu 400 pil. Vane segera memutuskan, menaruh semua harapannya pada Leon. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Snow terkejut. Vane, kamu gila. Bocah ini hanya penipu. Kenapa kamu jadi gila dengannya? Aku tidak akan setuju. Snow memarahi dia. Dia sudah kehilangan 200 pil kepada Jacob karena kecerobohannya. Jika mereka kehilangan 200 pil lagi, apa yang akan dia katakan kepada ayahnya? Snow, Tuan Wolf adalah temanku. Dia bukan penipu. Aku percaya padanya, kata Vane tegas. Kau, Snow sangat frustrasi. Dia ingin memukul kepala Vane saat itu juga. Jika Leon adalah wanita yang luar biasa cantik, maka dia akan mengerti mengapa kakaknya dibodohi seperti itu. Masalahnya, Leon adalah seorang pria. Dia tidak mengerti bagaimana saudaranya bisa tergoda oleh pria seperti itu. Namun, dia tumbuh bersama Vane. Dia tahu betapa keras kepalanya Vane. Karena Vane sudah memutuskan, tidak ada gunanya dia mencoba menghentikannya. Jacob, kau lihat jaminan Tuan Poole, kan? Kurasa kau bisa tenang sekarang. Tanya Leon. Aku mendengarnya. Vane, aku akan berterima kasih padamu untuk pil-pil itu terlebih dahulu. Jacob tertawa, seolah-olah pil-pil itu sudah ada di dalam tas. Jangan terlalu senang dulu. Bagaimana kalau kamu kalah? Kata Leon. Dengan kemampuanku, tidak mungkin aku akan kalah. Kata Jacob dengan bangga. Mungkin itu tidak akan terjadi. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Bagaimana jika kamu kalah? Tidak mungkin kamu tidak mempertaruhkan apapun. Kata Leon dengan tidak senang. Kalau begitu, katakan saja apa yang kau inginkan. Jacob menepisnya, tidak menyangka dia akan kalah sama sekali. Sangat mudah. Jika kau kalah, aku ingin kau berlutut di depan Nona Poole dan meminta maaf padanya atas apa yang kau lakukan di depan semua orang. Leon mencibir ketika kilatan tajam melintas di matanya. Bab 469. Berlutut dan minta maaf. Ekspresi Jacob berubah. Meskipun kondisi Leon tidak tampak begitu parah, dia tetaplah seorang pemuda yang sangat terpandang di Springfield City. Jika dia berlutut dan meminta maaf kepada Snow, bukan hanya dia saja yang akan malu.
Bahkan reputasi ayahnya pun akan hancur. Tentu saja penipuan ini tidak bermaksud melakukan suatu tipuan. Snow tercengang. Dia tidak pernah menyangka kondisi Leon akan seperti itu. Sebelumnya, kata-kata Jacob telah mempermalukannya dan melewati batas. Dia masih marah tentang hal itu, tetapi kemampuannya tidak cukup kuat untuk menghapus penghinaan itu. Namun, pada saat itu, Leon berusaha mencari keadilan untuknya. Dia memperlakukan Leon dengan sangat buruk, tetapi Leon tidak membencinya atau bahkan memikirkan penghinaan yang dideritanya. Kehangatan mulai mengalir ke dalam hatinya. Namun, ia segera tersadar. Leon hanyalah seorang penipu. Ia tidak menyangka Leon memiliki kemampuan untuk mencari keadilan untuknya sama sekali. Leon mungkin saja sengaja menyebutkannya untuk mendapatkan perhatiannya dan membuatnya menurunkan kewaspadaannya. Itu adalah gerakan yang sangat terampil. Tidak heran Vane benar-benar tertipu. Mendengar itu, wajah Snow berubah makin dingin dan dia menatap Leon dengan kebencian yang makin besar. Sebenarnya, Leon hanya membela Snow karena sifat kesatria. Dia tidak pernah menyangka bahwa kebaikan hatinya akan dipandang seperti itu oleh Snow. Namun, tidak akan ada bedanya meskipun dia tahu. Snow dan dia tidak begitu dekat, dan mereka berdua tidak punya hubungan apapun. Dia tidak peduli apa yang dipikirkan Snow tentangnya. Jacob, apa kau takut sekarang? Leon mencoba membuat Jacob marah. Takut, aku tidak akan kalah, jadi apa yang perlu ditakutkan? Baiklah, aku akan menyetujui syaratmu, kata Jacob dingin. Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya. Sudah diputuskan. Mari kita minta semua orang di sini menjadi saksi. Leon pun tersenyum. Begitu mereka menyetujui taruhan itu, semua orang bersorak. Suasananya menjadi sangat riuh. Saya tidak percaya mereka mempertaruhkan begitu banyak hal. Sepertinya ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Benar sekali. Jika Jacob kalah, menurutmu apakah dia akan berlutut dan meminta maaf kepada Snow? Tidak mungkin dia akan kalah. Dia sudah berada di puncak Inatestet. Bahkan 3 seniman bela diri paling hebat di antara para pemuda, Harvey, Anson, dan Theodore mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Lawannya hanya orang tak dikenal. Bagaimana mungkin dia bisa kalah? Ya, benar. Saya pikir Tuan Poole akan mendapatkan 400 pil itu. Semua orang membicarakan segalanya dengan sungguh-sungguh, tetapi tampaknya tak seorang pun memihak Leon. Bahkan Snow, Landry, dan yang lainnya pun tidak terkecuali. Mereka sudah yakin bahwa Leon adalah seorang penipu tanpa keterampilan. Leon membutuhkan keajaiban untuk mengalahkan Jacob. Ayo mulai pertandingannya. Leon, sampah sepertimu hanya butuh satu gerakan untuk menghadapinya. Berbaringlah. Jacob tertawa sambil bergegas maju untuk menyerang. Ia menyerang Leon dengan kekuatan yang luar biasa. Dia ingin mengalahkan Leon dalam satu pukulan dan mengejutkan semua orang. Kaulah yang akan berbaring. Bab 470. Leon tersenyum dingin, tidak mau menghindar saat dia melayangkan tinjunya ke arah serangan Jacob. Kau melawanku secara langsung. Kau ingin mati. Jacob tertawa sambil memperkuat pukulannya, menggunakan kekuatan penuhnya untuk mencoba mematahkan lengan Leon sebagai balasan. Apakah orang ini bodoh? Jacob sudah berada di puncak Inatestet. Bukankah melawan Jacob secara langsung sama saja dengan bunuh diri? Snow terkejut. Bahkan pada tahap Inante akhir, dia masih menderita luka dalam akibat serangan Jacob tadi. Leon hanyalah seorang penipu tanpa keterampilan. Jika ia menerima pukulan itu dari Jacob, Leon akan lumpuh, bahkan mati. Meskipun dia tidak begitu menyukai Leon, pada akhirnya dia tetaplah seorang wanita. Dia memiliki banyak kebaikan di hatinya. Pada saat itu, dia ingin menutup matanya, tidak ingin melihat nasib tragis Leon. Landry dan yang lainnya juga sama. Mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Jika Leon mencoba menghindarinya, dia mungkin bisa bertahan beberapa kali beradu argumen dengan Jacob. Bertengkar dengan Jacob seperti itu adalah pilihan yang paling bodoh. Orang ini tamat. Semua orang mulai memandang Leon dengan simpati dan rasa kasihan. Wah, saat semua orang meratapi nasib Leon, tinju Leon beradu langsung dengan tinju Jacob. Detik berikutnya, waktu seakan berhenti. Keduanya berdiri di sana,
tak bergerak. Orang itu menerima serangan Jacob. Semua orang terkejut. Mata mereka terbelalak lebar hingga bola mata mereka terancam keluar dari rongganya. Apa yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkan mereka. Setelah Leon menerima pukulan Jacob dengan energi spiritual, ia segera menggunakan energi sejatinya untuk melancarkan serangan berikutnya. Energi sejati itu melesat tepat ke dada Jacob. Jacob tidak pernah menyangka Leon mampu melancarkan 2 serangan berturut-turut. Ia sudah menghabiskan energinya dan tidak punya energi tersisa untuk menangkisnya. Ia terpaksa melihat energi sebenarnya menghantam dadanya. Aduh! Jacob memuntahkan darah saat dia terlempar beberapa meter dan meninggalkan panggung. Meskipun seni bela diri Leon cukup lemah, hanya berada pada tahap akhir acquired state, Jacob masih bisa ditangkap sepenuhnya secara defensif. Meskipun ia tidak terluka parah, ia tetap menderita beberapa luka dalam. Melihat pemandangan itu, Snow, Landry, dan semua orang benar-benar tercengang. Pada saat itu, ada keheningan aneh di tempat itu. Semua orang memandang dengan tak percaya. Yakub kalah. Dia kalah dalam 1 serangan. Bagaimana itu mungkin? Banyak yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggosok mata, tidak percaya apa yang terjadi. Di antara pemuda Springfield, seniman bela diri yang paling unggul adalah Anson, Theodore, dan Harvey. Dengan Jacob yang berada di puncak keadaan bawaan, bahkan mereka bertiga tidak akan bisa mengalahkan Jacob dengan mudah. Namun, seseorang seperti Leon melakukannya dengan 1 pukulan. Jelas terlihat betapa terkejutnya mereka. Vane, orang itu mengalahkan Jacob. Apa aku bermimpi? Snow tidak bisa pulih dari keterkejutannya. Ia tidak pernah menyangka kalau seseorang yang di matanya terlihat seperti penipu, mampu mengalahkan seorang ahli puncak keadaan bawaan dalam diri Jacob.